Kita akan membahas sekuritas dilutif dan laba per saham. Saham dilusi ini diterbitkan oleh perusahaan untuk mengurangi kepemilikan relatif dari pemegang saham yang sudah ada. Ini bisa timbul dari beberapa instrumen seperti saham preferen yang dikonversi, opsi saham, dan hak waran. Jadi posisi yang awalnya misalnya ada 3 pemegang saham, sekarang jadi bertambah kan, katakanlah jadi 5 orang. Porsi saham dari 3 orang yang lama ini pasti akan berkurang. Nah, di sini dia dihitung dengan metode treasury stock, berarti karena dia berkurang ya. Pertama kita hitung dulu jumlah yang akan diperoleh jika opsi saham atau ini dilaksanakan. Berarti kita hitung dulu per lembar sahamnya semuanya ada berapa. Kemudian yang kedua kita hitung juga nilai pasar sahamnya. Yang ketiga, dana dari penjualan opsi itu untuk membeli kembali saham terbuka di pasar saham perusahaan di pasar terbuka. Ya, ini mengacu pada pengertian treasury stock juga ya. Kemudian yang keempat, jumlah saham yang dibeli dengan dana diperoleh. Yang kelima, ditambah dengan jumlah saham dan dibeli kembali di pasar terbuka, itu adalah jumlah saham yang dilusi. Ini akan berpengaruh ke perhitungan laba per saham ya, atau earning per share, EPS. Jumlah saham yang lebih banyak ini tentu akan mengurangi EPS-nya. Tapi kalau jumlah sahamnya lebih sedikit, EPS-nya akan lebih tinggi. Makanya kalau ada terjadi dilusi saham, itu pada umumnya EPS-nya akan semakin rendah. Misalkan ada 100.000 saham dan memiliki 10.000 opsi. Harga pelaksanaan $20 per saham. Harga pasar saat ini 30 per lembar. 10.000 opsi ini dijadikan sama dengan satu saham, jadinya ada 10.000 lembar saham. Nilai pasar saham saat di opsi dilaksanakan tuh 20. Jadi nilainya kan 200.000. Dana 200.000 ini dipakai untuk beli kembali dengan harga 30 per lembar. Berarti 200.000 kita bagi 30 per lembar. Jadinya 6.667 lembar saham. Kemudian kita tambahlah dengan 10.000 lembar saham yang di awal tadi. Jadinya ada 16.667 lembar saham. Jumlah saham dilusinya 16.667 lembar saham. Nah, misalnya jika perusahaan punya laba 500.000, yang beredar sebanyak 100.000 lembar saham, maka laba per lembarnya kan kalau yang awalnya 100.000, 500.000 kita bagi 100.000 dapatnya $5 per lembar saham. Tapi kalau kita hitung dilusi, 100.000 tambah 16.667, jadinya 116.667 lembar saham yang sekarang. Jadi terjadi dilusi saham sebesar 500.000, labanya yang ini kita bagi dengan jumlah saham yang baru, dapatnya $4,28 per lembar saham. Ini yang terbukti ya, bertambahnya jumlah lembar saham akan mengurangi laba per lembar saham perusahaan. Makanya untuk melakukan dilusi ini perlu dipertimbangkan mengenai laba per lembar saham, kemudian informasi yang kita berikan kepada investor terkait dampak dilusi ini ke laba per sahamnya. Yang kedua itu ada waran. Ini memberi hak kepada pemegang waran untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ini sering diterbitkan bersama dengan obligasi untuk meningkatkan minat investor dan peroleh dana lebih besar dari pasar modal. Ciri-cirinya yang pertama, hak untuk membeli saham. Pemegang waran memiliki hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pelaksanaannya, ini ada tanggal kadaluarsa. Kalau dia mau pakai ya dia silakan beli di periodenya. Kalau tidak berarti itu akan hangus atau dia kehilangan hak untuk memiliki waran tersebut. Yang ketiga, harga pelaksanaan.
itu ditentukan dari perusahaannya ya. Yang keempat itu bisa diperdagangkan. Ya, setelah kita beli itu bisa kita jual kepada investor lain dengan harga sesuai mekanisme pasar. Yang kelima, potensi keuntungan. Tes. Potensi keuntungan ini, pemegang waran bisa mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga pasar saham dengan harga pelaksanaan. Waran juga memiliki risiko. Jika tidak mencapai atau melebihi harga pelaksanaan pada saat waran akan kadaluarsa, maka ia tidak dapat mendapatkan keuntungan dan malah terjadi kerugian. Lakukanlah analisis risiko dan potensi keuntungan dan memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini contoh perhitungan waran. ABC menerbitkan waran yang memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli satu saham ABC dengan harga 20 per saham dalam waktu 2 tahun. Saat ini harga 25. Kalau harga pasarnya 25 dan bisa beli dengan harga 20, berarti dia bisa dapat keuntungan $5 per lembar saham. Nah, tapi kalau dia di bawah, maka tidak dapat keuntungan dan malah kerugian. Nah, misalnya harganya turun menjadi 18 per saham. Berarti dia akan rugi $2. Ya, $2 per lembar. Di sini contohnya kalau belinya 10 lembar saham ya. Kalau tadi kan untung 5 kali 10 berarti 50. Kalau ini rugi 2 kali 10 berarti ruginya 20. Kemudian ada kompensasi saham. Ini kompensasi kepada karyawan atau eksekutif perusahaan dalam bentuk pemberian saham perusahaan atau opsi. Ini untuk memberikan insentif ya kepada karyawan dan eksekutif untuk meningkatkan kinerja. Ini juga dapat mempertahankan karyawan dan eksekutif yang berkinerja tinggi dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Ini triknya begini, ketika seseorang memiliki perusahaan itu, maka ia pasti akan berusaha yang terbaik supaya perusahaannya tetap unggul ya. Makanya ia diberikan insentif berupa saham. Ini dalam beberapa bentuk. Yang pertama, saham langsung. Ini langsung diberikan kepada karyawannya setelah periode vesting. Yang kedua, opsi. Dia opsinya boleh beli atau juga tidak mau beli. Yang ketiga, saham terbatas. Nah, ini diberikan kepada karyawan dan eksekutif sebagai bentuk kompensasi, tetapi akan baru diterima haknya setelah periode vesting tertentu. Periode vesting ini ada disebut beberapa kali. Itu adalah periode atau lamanya suatu saham akan dikunci oleh pemilik sahamnya, oleh perusahaan. Oke, kompensasi saham memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya berupa motivasi tentunya ya, tapi kekurangannya, nah ini ada banyak masalah akuntansi seperti pengakuan biaya kompensasi saham ini akan seperti apa. Kemudian bisa mengurangi laba. Kemudian menjadi bahan kritik juga karena akan terjadi dilusi saham ya. Yang tadi kita jelaskan kalau dilusi saham berarti laba per lembar sahamnya juga akan berkurang. Kemudian ada masalah agensi. Ini yang muncul karena ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan. Kalau dalam masalah kompensasi saham, karyawan perusahaan menerima kompensasi besar tapi tidak dapat meningkatkan kinerja dan juga tidak dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Contoh yang lain, memberikan kompensasinya terlalu besar. Memberikan kompensasi terlalu besar kepada karyawan tanpa memperhitungkan kinerja. Di sini ada moral hazard, di mana mereka jadinya tidak ada motivasi untuk meningkatkan kinerja karena gajinya udah besar kan. Yang kedua, memberikan opsi dengan harga yang rendah
sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan besar jika harga saham sedang naik. Ini masalah adverse selection ya, dimana mereka yang kurang kompeten dapat memperoleh kompensasi besar karena sudah pegang opsi dan mereka lebih tahu banyak informasi. Nah, di sini ada istilah moral hazard dan adverse selection. Ini adalah masalah asimetris informasi, di mana informasi itu terjadi ketimpangan. Ada yang tahu lebih banyak dan ada yang kurang tahu banyak tentang informasi dalam perusahaan. Nah, ketika manajer dan karyawan itu kan bekerja di dalam, mereka tentu lebih tahu banyak informasi dan mereka juga punya saham di sana. Nah, jadi masalah informasi asimetrisnya tinggi sekali. Kaitannya juga ke agensinya, masalah agensi. Yang ketiga, memberikan kompensasi besar tapi tidak punya mekanisme pengawasan. Jadi ya, masalah di monitoring, tidak bisa memantau kinerja manajemen atau karyawan itu baik atau tidak, karena ya kebetulan dia juga yang punya kan, dia memiliki saham di sana. Kalau untuk mengatasi masalah ini, pakai rasio gaji terhadap kinerja atau pakai opsi saham yang lebih terbatas. Kemudian persyaratan vesting, masalah dikuncinya sampai kapan. Tapi mereka harus dikunci nih sampai berapa lama mereka harus bekerja atau jangka waktunya supaya bisa memperoleh hak saham tersebut. Berikutnya ada earnings per share, ini laba per lembar saham. Sebelumnya sempat disinggung di pertemuan saham yang sebelumnya. Jadi pada konsepnya ini tetap laba bersih dikurang dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Ini ada contoh perhitungan sederhana. Terakhir ada option. Option berarti itu kontrak yang memberikan hak tapi tidak menjadi kewajiban, berarti pilihan ya. Kita dapat membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Ini bisa saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Ada call option, ada put option. Kalau call option ini disepakati pada strike price yang telah ditentukan. Kalau put option menjual aset pada harga yang telah disepakati pada waktu yang ditentukan. Berarti call option ini untuk membeli, put option itu untuk menjual. Dalam beli option harus memberikan premi kepada penjual. Premi ini harus dibayar oleh pembeli sebagai imbalan atas hak yang diberikan oleh option tersebut. Ini option bisa menjadi alat untuk mengelola risiko. Misalnya, investor yang memegang saham membeli put option untuk melindungi diri dari penurunan harga saham yang tiba-tiba. Sementara itu, trader dapat membeli call option untuk memanfaatkan potensi kenaikan harga saham. Ini mekanismenya bisa dengan over the counter. Ini salah satu contoh pasar option yang terbesar di dunia. Ada Chicago Board Option Exchange, ada International Securities Exchange di Amerika. Di Indonesia juga ada. Ini ada contoh. Diperdagangkan pada harga 50 saham ABC-nya. Si investor A mau membeli dengan harga 55, jatuh tempo 3 bulan. Dia harus membayar premi $2 per saham. Jika dalam waktu 3 bulan harga sahamnya naik menjadi 60, maka investor A dapat keuntungan ya. Dia akan beli dengan harga 55, yang lebih rendah dari harga pasar saat itu. Kemudian investor A dapat menjual dengan harga 60 sehingga dia dapat keuntungan 5. Tapi jika harga saham ABC di bawah strike price 55, berarti dia akan kehilangan premi $2 per saham yang telah dibayarkan. Jika pada saat jatuh tempo dia lebih tinggi dari strike price, maka labanya 60 kurang 55 kurang 2. Berarti dia dapat untungnya jadi 3 per lembar saham, $3. Tapi kalau dia sama atau lebih rendah, maka rugi yang dialami adalah premi yang telah dibayarkan. Premi yang dia bayarkan 2, jadi $2 per saham. Sekian materi tentang sekuritas dilutif dan laba bersaham. Semoga dapat dipahami dengan baik.